Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum soleh-solehahku. Apa kabar semua? Sehat? Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, baiklah, kita mulai pembelajaran matematika pada hari ini. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tentang induksi matematika. Apa itu induksi matematika? Mari kita lanjut. Apa itu induksi matematika? Induksi matematika merupakan suatu metode yang digunakan secara deduktif untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika, terutama yang berhubungan dengan bilangan asli. Nah, di sini bukan untuk menemukan formula ya, diingat, hanya untuk membuktikan kebenaran suatu pernyataan matematika. Nah, sebagai contoh atau sebagai ilustrasi, kita lihat soal berikut. Buktikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 hingga ditambah sampai suku ke n sama dengan setengah n ditambah 1. Nah, untuk membuktikan soal seperti ini atau pernyataan matematika seperti ini, biasanya kita langsung memasukkan bilangan satu persatu ke pernyataan di atas. Oke, sebagai contoh, misalkan di sini untuk suku pertama n-nya sama dengan 1, maka bisa langsung diganti, n-nya kita substitusikan 1 sama dengan setengah dikali 1 ditambah 1. Nah, ternyata ruas kiri dan ruas kanan menghasilkan nilai yang sama, maka benar. Nah, berikutnya n sama dengan 2. Sama seperti di atas, n-nya lalu kita ganti dengan 2. Dari mulai suku yang pertama 1, suku yang kedua 2, sama dengan, nah untuk jumlahnya sama dengan setengah dikali 2 ditambah 1. Nah, ternyata ruas kiri dan ruas kanan juga memiliki nilai yang sama, maka bisa kita bilang benar. Nah, biasanya dari sini kita langsung menyimpulkan bahwa pernyataan ini adalah benar. Apakah itu betul? Nah, apakah ruas kiri dan kanan akan selalu sama untuk semua bilangan bulat? Apakah kesimpulan seperti ini benar? Nah, bagaimana kalau misalkan n-nya sampai 100, apakah akan dimasukkan semuanya? Nah, kita belum tahu kan apakah di tengah-tengah ada bilangan yang salah? Ya. Nah, maka untuk membuktikan dengan cara memasukkan langsung seperti ini, maka itu bukan cara yang baik atau tidak valid, ya, karena belum tentu kebenarannya. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Nah, caranya adalah dengan melakukan induksi matematika, di mana kebenaran itu, hasil pengecekan itu berlaku untuk secara keseluruhan, bukan hanya untuk n sama dengan 1 atau n sama dengan 2, ya. Nah, tapi berlaku untuk keseluruhan. Nah, kita lihat slide berikutnya. Bagaimana prinsip induksi matematika? Kita lihat apa sih prinsipnya? Nah, kita lihat pada domino berikut, karena prinsip induksi matematika tadi seperti dibilang di slide sebelumnya, bahwa pembuktian atau pengecekan kebenaran suatu pernyataan, ya, itu harus berlaku secara umum atau global, ya, berlaku dari awal hingga akhir bilangan atau berlaku untuk setiap n bilangan. Nah, maka bisa dianalogikan dengan domino yang memiliki jarak yang sama dijatuhkan hingga akhir. Kita lihat tayangannya. Nah, ketika domino yang pertama jatuh dan menimpa domino yang kedua, maka domino yang kedua akan menjatuhkan pula domino yang ketiga. Begitu pula selanjutnya, seterusnya hingga domino terakhir. Nah, artinya sama seperti pengecekan suatu pernyataan matematika tadi, harus berlaku dari pertama hingga keseluruhan atau hingga akhir, ya. Oke, jadi prinsip induksi matematika dianalogikan dengan efek domino ini.
Sekarang kita lihat ke slide selanjutnya. Nah, jadi langkah-langkah pembuktian dengan induksi matematika itu ada beberapa langkah. Yang pertama, membuktikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan 1. Maka P1 itu benar. P di sini merupakan pernyataan tadi ya. Ketika dimasukkan 1, pasti bernilai benar. Nah, untuk langkah yang kedua, kita asumsikan bahwa rumus atau pernyataan tersebut benar untuk n sama dengan k. Nah, ini masih berupa hipotesis. Baru kita duga, kita anggap benar. Dan nanti akan dibuktikan atau ditunjukkan pada langkah yang ketiga. Jika P tadi benar pada langkah yang kedua, maka PK plus 1 juga akan benar untuk setiap K bilangan asli. Nah, apabila ketiga langkah ini memenuhi, maka PN benar untuk semua N bilangan asli. Nah, sebagai contoh kita lihat, buktikan apakah pernyataan berikut ini benar. 1 tambah 2 tambah 3 hingga tambah n sama dengan setengah n plus 1. Ini masih menggunakan soal yang sebelumnya. Nah, kita lihat untuk pernyataannya ini ya, 1 tambah 2 tambah 3 hingga ditambah ke n, suku ke n, dan apabila dijumlahkan dia menghasilkan formula ini, setengah n plus 1. Apakah ini benar? Nah, kita akan buktikan pernyataan di atas dengan langkah 1 ya, mengganti n dengan 1. Sehingga kita lihat ternyata ruas kiri dan ruas kanan itu bernilai sama, maka dipastikan benar. Berikutnya langkah kedua, dengan memasukkan n sama dengan k, sehingga PK-nya menjadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai K sama dengan K plus 1 per 2. Jadi n di sini kita ganti dengan K. Berikutnya, nah ini kita asumsikan benar. Baru kita duga atau kita anggap benar, dan akan dibuktikan pada langkah yang ketiga. Jadi n sama dengan k plus 1. Jadi n nya tadi kita ganti dengan k plus 1, sehingga 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai k pada langkah yang kedua tadi. Nah, ditambah bilangan selanjutnya lagi, K plus 1 sama dengan, nah, tadi kita ganti N-nya menjadi K plus 1. Nah, K plus 1 ditambah 1 per 2. Nah, ini kita buktikan di bawah. Nah, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah K plus 1 sama dengan K plus 1 ya, dikalikan K plus 1 ditambah 1 per 2. Jadi ruas kiri apakah benar ketika dijumlahkan akan menghasilkan formula ini dan berlaku secara global atau umum untuk setiap bilangan asli. Oke. Caranya adalah berangkat dari asumsi tadi boleh, atau dari langkah yang ketiga boleh. Nah, tapi di sini yang akan saya gunakan adalah berangkat dari asumsi tadi ya. 1 tambah 2 tambah 3 hingga ditambah K ya, tadi menghasilkan K plus 1 per 2. Maka ini kita ganti atau kita substitusikan dengan K plus 1 per 2 ditambah sisa di sini tadi K plus 1 ya. Nah,
Jadinya apa? Nah, ini kita operasikan ya. Kita usahakan bagaimana caranya supaya akan terbentuk menjadi formula yang ada di sebelah kanan. Nah, jika terbentuk sama persis seperti pola yang di sebelah kanan, maka dinyatakan pernyataan matematika tersebut benar. Nah, kita lihat. Ini kita samakan penyebutnya. Ini boleh kita tambah K plus 1 per 1. Nah, sehingga penyebut disamakan menjadi 2. 2 bagi 2, 1 kali pembilang yang di atas, maka menghasilkan ini K plus 1. 2 bagi 1, 2 kali K plus 1, sehingga 2K plus 1. Lalu kita kalikan K plus 1 ditambah 2K plus 2 ya, per 2. Nah, kita kalikan K kali K kuadrat, K kali 1 K, 2K plus 2 per 2. Nah, ini sejenis ya, dengan pangkat yang sama. Ingat aljabarnya, K tambah 2K 3K, sehingga apa? K kuadrat ditambah 3K ditambah 2 per 2. Nah, dari sini bisa kita faktorkan untuk pembilangnya ya. Berapa kali berapa yang kalau dikalikan hasilnya 2, berapa kali berapa yang ketika dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya 3. Nah, ternyata faktornya adalah 2 dan 1. 2 kali 1 2, 2 tambah 1 3, sehingga faktornya adalah K plus 1, K plus 2 per 2 ya. Nah, dari sini sudah mulai mengarah ke ruas sebelah kanan nih ya. Nah, sudah muncul K plus 1 nya. Lihat, K plus 1. Nah, ini kita ubah K plus 2 menjadi bentuk di atas. Nah, ini bisa 2-nya kita uraikan. K plus 1 ditambah 1 per 2. Maka sudah jelas sama. Maka ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka terbukti benar. Oke, cukup sampai di sini dulu. Kalau saya ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat.